Halo semua, di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah teori kepribadian yang beranggotakan Ahmad Fakih Alifari, Irina Nurkinasi, Azhara Putri Aulia, dan Fitriani Fani Azhara. Kami di sini akan menjelaskan mengenai mind map dari 14 tokoh kepribadian dalam psikologi. Dalam psikologi kepribadian, terdapat 14 tokoh yang terbagi menjadi 5 perspektif, yaitu perspektif psikodinamik, humanistik eksistensial, disposisional, learning sosial kognitif, serta yang terakhir yaitu biological evolutionary. Oke, yang pertama ada perspektif psikodinamik. Perspektif ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar, pengalaman masa kecil, serta konflik antara keinginan biologis dan tuntutan sosial. Manusia tidak sepenuhnya rasional karena banyak tindakan muncul dari proses psikologis yang tak disadari. Konsep kuncinya adalah unconscious mind atau pikiran bawah sadar, ego super ego, lalu ada defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri, serta ada konflik intrapsikis. Tokoh yang pertama adalah Freud. Freud menekankan bahwa peran pikiran bawah sadar, struktur kepribadian, ego super ego, perkembangan psikoseksual, analisis mimpi, dan mekanisme pertahanan diri sebagai dasar memahami perilaku manusia. Lalu ada Adler. Adler melihat manusia digerakkan oleh tujuan hidup dan minat sosial. Individu lahir dengan perasaan rendah diri yang mendorong pencarian superioritas. Dia membagi tipe kepribadian menjadi 4, yaitu pengatur, menyandar, penghindar, dan juga berguna secara sosial. Lalu ada Carl Jung. Jung menekankan bahwa sadar kolektif dan archetype, serta membedakan tipe introvert dan extrovert dan 4 fungsi kepribadian. Tujuan perkembangannya adalah individuasi, yakni integrasi diri yang seimbang. Lalu ada Horney. Horney menekankan peran lingkungan sosial dalam pembentukan kepribadian dengan konsep pencemasan dasar dan 3 gaya menghadapi orang lain, yaitu mendekat, melawan, dan menjauh. Lalu ada Fromm. Fromm menyoroti pengaruh sosial budaya pada kepribadian, konsep alienasi, serta kebutuhan akan cinta, identitas, dan bersatuan. Kebebasan sejati dicapai melalui cinta, tanggung jawab, dan kreativitas. Lalu yang terakhir ada Erikson. Erikson menjelaskan pengembangan melalui 8 tahap psikososial, konsep identity crisis, dan ego yang sehat. Ia menekankan bahwa perkembangan berlangsung sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh pengalaman sosial. Oke, kita lanjut ke perspektif selanjutnya yaitu humanistik eksistensial. Perspektif ini melihat manusia sebagai makhluk yang sadar, bebas, dan mempunyai potensi untuk terus berkembang, yang dimana intinya kita bertanggung jawab atas pilihan hidup kita dan terus mencari makna dari kehidupan kita tersebut. Nah, di perspektif ini juga terdapat beberapa konsep kunci, yaitu self-actualization, self-concept, kongruensi dan inkongruensi, kebebasan dan tanggung jawab eksistensial, serta yang terakhir yaitu makna hidup. Nah, perspektif ini juga terdapat 3 tokoh, yaitu Abraham Maslow, Carl Rogers, serta Rollo May. Nah, pertama-tama kita mulai dari Abraham Maslow. Abraham Maslow mengenalkan dengan hierarchy of needs yang menjadi puncak dari self-actualization. Maslow juga menambahkan tentang B-value, seperti kebenaran dan keadilan yang menjadi pendorong motivasi tingkat tinggi. Dia juga memberi gambaran ciri-ciri orang yang benar-benar berkembang, yaitu dengan ciri-ciri realistis, kreativitas, spontan, dan hidup dari pengalaman yang mendalam. Gagasannya inilah yang menjadi dasar psikologi positif. Lanjut ke Carl Rogers. Fokus Carl Rogers di sini ada di self, bagaimana individu tersebut melihat dirinya. Rogers percaya tiap orang mempunyai dorongan alami untuk menjadi versi terbaiknya. Unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat menjadi kunci tumbuh yang sehat. Lewat silent center therapy, dia menekankan empati, kejujuran, dan pentingnya keselarasan antara diri ideal dan diri yang nyata. Ketidaksesuaiannya ini juga disebut dengan incongruence atau yang bisa kita ketahui dengan sumber masalah psikologis. Nah, yang terakhir ada Rollo May. Ia menekankan tentang kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab manusia. Kecemasan eksistensial dianggap normal dan justru mendorong pertumbuhan. Konsep ini dijelaskan sebagai kekuatan untuk memilih arah hidup. Sementara daimonic adalah energi batin yang bisa menjadi kreativitas ataupun destruksi. Selanjutnya ada perspektif dispositional.
Perspektif ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh traits, yaitu ciri kepribadian yang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Perbedaan perilaku antar individu muncul karena variasi disposisi internal yang mereka miliki. Konsep kuncinya ada traits kepribadian, cardinal central secondary traits, dimensi kepribadian, Pen and Big Five, konsistensi lintas waktu dan situasi, pengaruh biologis atau genetik terhadap kepribadian. Tokohnya ada dua, yaitu Gordon Allport dan McRae Costa. Di sini Gordon Allport melihat kepribadian sebagai kumpulan sifat yang unik dan stabil pada setiap individu. Ia memperkenalkan trait story dan mengelompokkannya menjadi cardinal, central, dan secondary traits. Dia juga mengenalkan functional autonomy, yaitu perilaku yang awalnya muncul karena faktor luar berkembang menjadi motivasi mandiri. Ia juga menekankan peran paroprium, yaitu inti diri yang membentuk identitas personal. Allport mengkritik teori yang terlalu fokus pada masa lalu dan lebih menekankan kesadaran dan rasionalitas sebagai dasar memahami kepribadian. Selanjutnya ada McRae Costa. McRae Costa mengembangkan model Big Five, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Mereka menegaskan bahwa 5 dimensi ini stabil sepanjang hidup dan konsisten lintas budaya. Mereka membuat alat ukur UPI dan UPIR yang menyatakan bahwa kepribadian dipengaruhi faktor biologis dan genetik. Selanjutnya, saya akan membahas perspektif biological evolutionary. Jadi di sini, perilaku dilihat sebagai hasil kombinasi antara proses belajar dan dasar biologis. Struktur otak, hormon, neurotransmitter, dan faktor genetik membentuk cara seseorang berpikir, bereaksi, dan mengelola emosi. Konsep kuncinya, genetika dan heritabilitas kepribadian, struktur dan fungsi otak, neurotransmitter dan hormon, adaptasi evolusioner, dan perilaku sebagai hasil seleksi alam. Di sini, Hans Eysenck mengembangkan teori kepribadian 3 dimensi, yaitu psikotism, extraversion, dan neuroticism. Ia menjelaskan bahwa perbedaan kepribadian dipengaruhi faktor biologis dan genetik. Extraversion dikaitkan dengan tingkat rangsangan kortikal, sedangkan neuroticism berkaitan dengan sensitivitas sistem saraf otonom. Psikotism sendiri berhubungan dengan kreativitas, agresivitas, dan kecenderungan nonkonformitas. Ia juga membuat instrumen EPO untuk mengukur ketiga dimensi ini secara objektif. Melalui pendekatan ilmiah ini, Eysenck menekankan konsistensi perilaku dan memberi dasar penting bagi penelitian biologis tentang kepribadian. Perspektif berikutnya adalah learning social cognitive yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses belajar, penguatan, serta cara kita menafsirkan lingkungan. Konsep kuncinya mencakup observational learning, reinforcement punishment, self-efficacy, dan reciprocal determinism. Tokoh pertama adalah B.F. Skinner. Skinner menyatakan bahwa perilaku sepenuhnya dipengaruhi lingkungan. Ia mengembangkan operant conditioning, bahwa perilaku muncul atau berhenti berdasarkan konsekuensinya. Ia memperkenalkan reinforcement untuk meningkatkan perilaku dan punishment untuk mengurangi perilaku buruk. Skinner juga menciptakan Skinner Box, model ABC, Antecedent Behavior Consequence, serta teknik shaping yang menjadi dasar modifikasi perilaku modern. Tokoh berikutnya adalah Albert Bandura. Bandura menekankan bahwa manusia belajar melalui observational learning, yaitu mengamati dan meniru perilaku model, seperti yang dibuktikan dalam eksperimen Bobodol. Ia menemukan konsep self-efficacy, keyakinan terhadap kemampuan diri, dan menjelaskan reciprocal determinism, hubungan timbal balik antara lingkungan, kognisi, dan perilaku. Pemikirannya menjadi dasar pendekatan kognitif behavioral, terutama dalam memahami pengaruh media dan proses kognitif dalam pembelajaran manusia. Selanjutnya adalah integrasi dan perbandingan dari 5 perspektif kepribadian. Yang pertama ada psychodynamic dan humanistic. Perbandingannya konflik bawah sadar dibandingkan dengan fokus pada kesadaran dan makna. Integrasinya masa lalu berpengaruh tetapi manusia tetap bisa berkembang. Yang kedua humanistic dan dispositional. Perbandingannya makna hidup dan kebebasan dibandingkan dengan sifat yang stabil. Integrasinya tujuan pribadi tercermin melalui trait yang konsisten. Yang ketiga, dispositional dan biological. Perbandingannya, pola sifat dibandingkan dengan dasar biologis yang adaptif. Integrasinya, trait stabil karena memiliki dasar genetik. Yang keempat, biological dan learning kognitif. Perbandingannya, faktor bawaan dibandingkan dengan peran belajar. Integrasinya, biologi memberi potensi, pembelajaran membentuk perilaku. Yang kelima, learning kognitif dan psychodynamic. Perbandingannya, proses belajar sadar dibandingkan dengan dinamika bawah sadar. Integrasinya, skema belajar dapat tertanam dan menjadi sumber konflik batin.
Dari berbagai teori yang telah dibahas, terlihat bahwa kelima perspektif ini saling melengkapi karena masing-masing memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami manusia. Secara ringkas, kepribadian terbentuk dari perpaduan faktor bawaan, lingkungan, proses belajar, dan pilihan sadar individu. Dengan menggabungkan semua perspektif ini, kita bisa melihat kepribadian manusia secara lebih menyeluruh. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.